Cek mic, tes. Halo, Evangel di sini. Kali kita akan membahas kematian seorang influencer terkenal di Meksiko yang dibunuh oleh kartel narkoba karena telah menghina bos gembong narkoba yang paling disegani dan ditakuti di Meksiko, yaitu El Mencho. Bijak dalam berbicara adalah kunci utama agar kita terhindar dari suatu masalah. Terkadang kita boleh bercanda pada saat situasi yang pas, dan itu pun tidak boleh terlalu berlebihan. Kita tidak tahu apakah kata-kata yang kita lontarkan ke orang lain dapat membuat dia senang atau malah sakit hati. So, langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan. Nasib sial dialami oleh influencer ini. Di saat namanya telah melambung tinggi dan terkenal di mana-mana, dia membuat kesalahan fatal yang mengakibatkan nyawanya melayang. Ada pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu, untuk berhati-hati dalam menjaga lisan atau ucapan yang akan merugikan diri sendiri apabila tidak dipikirkan dahulu. Nama dari YouTuber ini adalah Juan Luis Lagunas Rosales. Lahir di negara bagian Sinaloa, Meksiko. Kiblatnya kartel dari tanah raja narkoba terkenal yaitu Joaquin El Chapo Guzman. Juan Luis dari kecil tumbuh tidak pernah mengenal ayahnya. Ibunya bahkan meninggalkannya bersama neneknya sebagai seorang anak. Si Juan Luis ini dari kecil sudah kelihatan bakat terpendamnya, yaitu bakat minum. Masih bocah sudah terjerumus ke dalam hal-hal buruk. Ya, karena dari backgroundnya sendiri broken home, mau bagaimana lagi? Susah, nggak ada yang ngatur. Tergantung dari diri sendiri. Pada usia 15 tahun ia putus sekolah dan memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya. Ia pindah ke kota Culiacan. Di sana dia bekerja sebagai pencuci mobil untuk mencari nafkah. Di kota inilah ia mendapat julukan yang kemudian dikenal di dunia maya, El Pirata de Culiacan atau bajak laut Culiacan. Si Juan ini meskipun masih bocah, dia suka dengan kehidupan malam, suka minum dan melakukan hal-hal buruk. Tapi di sisi lain juga ia suka membuat lelucon untuk menghibur orang lain. Agar tidak terlihat seperti bocah ingusan, Juan merubah dirinya dengan menempelkan janggut di dagunya dan kumis agar terlihat lebih tua. Ia juga menato lengannya dengan gambar bajak laut dan harimau. Selain itu juga ia aktif memposting foto dirinya di Instagram dan Facebook dengan senjata, wanita, dan mobil mewah. Dia kalau sudah berhubungan dengan alkohol seolah-olah tidak memiliki batasan ketika minum. Sudah kecanduan banget dengan yang namanya alkohol. Tapi usianya belum mencapai usia legal, di mana usia legal minum di Meksiko yaitu 18 tahun. Yang namanya bocah atau remaja masih mencari jati diri mereka. Seperti banyak remaja laki-laki lain, dia merasa nih seolah-olah dia tidak terkalahkan, paling jago gitu di antara semua. Juan juga suka sekali berbicara nyerocos dan kadang suka menyindir orang-orang, meskipun hanya lelucon. Nah, ini nih yang akan menjadi senjata makan tuan. Pelan-pelan Juan mulai tenar dan dia mulai mendapatkan undangan ke pesta-pesta dan acara party di berbagai acara yang diadakan para influencer terkenal dan selebriti ternama. Karena memang si Juan ini orangnya lucu dan mudah berteman dengan siapapun. Dia akan memposting video dirinya di media sosial yang menunjukkan dia sedang minum bir dan botol whisky. Kadang-kadang dia sudah terlalu mabuk hingga akhirnya pingsan. Sampai pingsan pun masih divideoin sama teman-temannya. Karena video-video itulah yang membuat dia jadi terkenal dan akhirnya mulai viral di media sosial karena kelakuan kocaknya. Hingga pada tahun-tahun berikutnya di usia 17 tahun, ia mulai sangat terkenal. Ketenaran media sosialnya mulai membuatnya mendapatkan tempat di video musik, TV, dan acara promosi. Karena merasa sudah paling on the top, sudah paling terkenal gitu ya, dan memiliki banyak uang, semua hal gila dilakukan oleh Juan agar tetap bisa terkenal. Hingga puncaknya dalam salah satu videonya yang paling terkenal yang diposting online di media sosial, Juan yang tampaknya mabuk direkam oleh temannya. Dia menghina Nemesio Kegera Cervantes, atau juga dikenal sebagai El Mencho. El Mencho ini adalah salah satu bos kartel dari gembong narkoba yang paling berbahaya di Sinaloa, Meksiko, yang merupakan generasi baru Jalisco. Nanti pada bagian akhir video gue akan jelasin tentang si El Mencho ini, yang pastinya dia bukan orang sembarangan di kalangan gembong kartel narkoba. Nah, dalam video tersebut Juan mengatakan, El Mencho a mí me pela la verga. Ya kurang lebih begitulah, soalnya gue gak tahu bahasa Meksiko. Yang artinya El Mencho, suck my d***. Seperti yang gue katakan sebelumnya, mulutmu harimaumu. Ini orang memang suka ngoceh-ngoceh, apalagi dalam pengaruh alkohol. Video ini viral kemana-mana dan mungkin sampai terdengar ke El Mencho.
Dan tanpa disadari, video ini menjadi akhir dari hidupnya si Juan Luis Lagunas Rosales. Seperti sebelumnya kita ketahui, Juan suka sekali menghadiri pesta dan party bersama teman-temannya. Sekitar 2 minggu sejak video itu beredar pada tanggal 18 Desember 2017, Juan kembali melakukan sebuah kesalahan fatal. Dia memposting di media sosial untuk memberitahu para pengikutnya bahwa malam itu dirinya akan ada berada di sebuah kafe di daerah Guadalajara. Padahal semua orang tahu kalau lokasi kafe itu berada di bawah daerah kekuasaan kartel Jalisco. Tapi entah kenapa si Juan Luis ini malah memutuskan pergi ke sana sekitar pukul 11 malam. Saat Juan sedang minum-minum asik sambil ditemani seorang wanita, beberapa orang bersenjata tiba-tiba masuk dan menghampiri meja mereka, lalu menembak secara brutal berulang kali ke arah Juan. Para pelaku kemudian segera kabur dari lokasi kejadian. Kejadian ini berlangsung sangat cepat. Hingga pada malam itu juga, di usia 17 tahun, Juan Luis dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil otopsi kepolisian, mereka menemukan 15 hingga 18 peluru bersarang di tubuh Juan. Kita bisa lihat sendiri ya, dari foto aslinya ya, semua bajunya itu dipenuhi dengan darah. Kepergian Juan Luis meninggalkan luka mendalam bagi teman-teman dan para fansnya. Ratusan orang hadir di acara pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir dan mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhir. Nah, setelah Juan meninggal, parahnya, kejadian ini tuh sudah 6 tahun. Para pelaku penyerangan tidak pernah terungkap dan tidak ada seorang pun dijadikan tersangka. Karena yang dilawan ini bos kartel narkoba, paling berbahaya di Meksiko, bahkan di dunia. Hakim, polisi, semua pada takut. Lu ikut campur ya, nyawa melayang. Kasus ini sepertinya akan berlalu begitu saja, sama seperti puluhan ribu kasus lain yang terjadi di negara Meksiko. Ada satu video yang buat gua ngakak. Ternyata ada lagi orang lain yang berani menghina El Mencho. Dia mengupload videonya di media sosial dengan kata-kata menghina El Mencho. Mencho, aquí nomás se los digo puro 420, yo no me duermo como el pirata o el chanito de Culiacán. Dan pada akhirnya dia minta maaf sebelum nyawanya melayang. Syukur-syukur nih orang masih selamat. Oke, gua akan jelasin siapa si El Mencho ini, kok bisa sangat ditakuti di negara Meksiko. El Mencho memiliki nama asli Nemesio Oseguera Cervantesio. Lahir dari keluarga miskin dan putus sekolah sejak bangku sekolah dasar. Sekitar tahun 1980-an, El Mencho memutuskan untuk pergi merantau mencari kehidupan yang lebih layak dan menjadi migran gelap di negara Amerika Serikat. El Mencho selama tinggal di Amerika terlibat dalam kasus obat terlarang dan ditangkap oleh polisi yang sedang menyamar. Dia kemudian dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan dibebaskan setelah menjalani 2/3 masa hukumannya dan langsung dideportasi pulang ke Meksiko. Saat sudah berada di negaranya, El Mencho memulai karir kriminalnya lagi dengan menjadi anggota kartel Milenio. Singkat cerita, pada tahun 2009, Oscar Nava Valencia atau biasa dipanggil El Lobo, pimpinan kartel Milenio, ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga terjadi perebutan kekuasaan. Hingga pada akhirnya El Mencho memutuskan untuk keluar dan membentuk organisasinya sendiri yang diberi nama CGNG, singkatan dari Kartel Jalisco Nueva Generation, atau yang berarti generasi baru Kartel Jalisco. Sekedar info, Jalisco adalah nama salah satu negara bagian Meksiko yang berlokasi tidak jauh dari Sinaloa. Kartel yang baru dibentuk ini langsung membuat teror dan ancaman di dunia kriminal dan menyebabkan rasa takut di masyarakat. Kartel Jalisco ini secara terang-terangan menunjukkan bagaimana brutal dan kejamnya mereka dengan menghabisi 35 anggota kartel pesaing, lalu menaruh semua jasad itu di bawah jembatan layang yang padat lalu lintas dan disaksikan oleh banyak warga masyarakat. Pada tahun 2013, kartel Jalisco juga bertanggung jawab atas penculikan gadis kecil berusia 10 tahun yang merupakan putri pimpinan dari kartel pesaing. Jasad gadis kecil yang tidak bersalah ini akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Mereka juga meneror seorang jaksa agung yang baru dilantik. El Mencho mengirim sebuah kepala babi untuk memberikan peringatan pada pejabat tersebut agar jangan pernah mengganggu operasi kartel yang dipimpinnya atau akan bernasib sama dengan yang lain. Ya, bernasib sama seperti para pejabat anggota dewan lainnya. Karena mereka mengganggu operasi kartel Jalisco, akhirnya mereka dibunuh. Upaya penangkapan El Mencho ini sudah dilakukan pada tahun 2015 ketika pemerintah berusaha menangkap El Mencho di tempat persembunyiannya di kartel Jalisco. Namun mereka gagal, dan pada akhirnya dari pihak pemerintah, 6 tentara tewas akibat helikopter yang mereka tumpangi ditembak jatuh dengan roket. Bukan hanya itu,
Sekitar bulan Agustus 2022, para anggota kartel yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap juga menyerang konvoi mobil polisi, sehingga menyebabkan 16 orang anggota polisi meninggal di tempat. 10 tahun sudah organisasi kriminal ini berkembang sangat pesat dan menjadi salah satu pemasok utama pasar obat-obat dan zat adiktif terlarang di negara Amerika Serikat. Jangkauan operasi kartel bahkan dikabarkan mulai menyebar sampai benua Eropa dan Asia. Hingga pada akhirnya pemerintah Amerika menempatkan El Mencho berada di urutan pertama, orang paling dicari selama beberapa tahun terakhir. Mereka menawarkan 10 juta US dollar atau 155 miliar bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi mengenai keberadaan El Mencho. El Chapo dan El Mencho ini termasuk bos kartel yang paling berbahaya dan paling dicari di dunia. Hingga saat ini kartel pimpinan El Mencho dianggap sebagai kartel paling berbahaya dan nomor 2 paling berpengaruh setelah kartel Sinaloa yang dipimpin oleh El Chapo Guzman. El Chapo dan El Mencho ini sangat berbeda dalam hal kepemimpinan dan gaya hidup. El Chapo senang dengan kehidupan glamornya yang mempunyai mobil mewah dan pesawat jet pribadi. Sedangkan El Mencho adalah pribadi yang sederhana dan jarang tampil di depan umum. Untuk kepemimpinannya, El Chapo lebih suka merangkul dengan cara menyuap dalam jumlah besar untuk para politisi dan orang-orang penting di pemerintahan. Sedangkan El Mencho lebih suka dengan kekerasan. Kalau tidak mau ikut dan berani melawannya, ya langsung dihabisi tanpa banyak basa-basi. El Chapo sendiri sudah ditangkap pada tahun 2016 oleh pasukan gabungan Amerika dan Meksiko. Setelah sebelumnya pernah 2 kali kabur dari penjara. Belajar dari kesalahan sebelumnya, karena El Chapo kabur dari penjara sebanyak 2 kali, pemerintahan Meksiko mengusulkan agar si El Chapo ini dipenjara di Amerika Serikat. El Chapo akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat, dan ditahan dalam penjara dengan tingkat keamanan dan penjagaan super ketat. Sedangkan El Mencho dikabarkan masih bebas memimpin kartelnya dan belum pernah ditangkap hingga hari ini. Kayaknya nanti gue akan buatin video khusus untuk membahas El Chapo Guzman. So itu dia pembahasan pada hari ini. Untuk kesalahan, kritik, dan saran, langsung saja komen di bawah. Nanti gue tanggepin. Tidak terasa sudah di penghujung akhir video ini. Mohon maaf atas salah kata. Sekian dari saya. Bye.